Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesehatan sehingga kita bisa sharing ilmu bersama-sama. Untuk pagi hari ini Ibu akan sharing ilmu bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Oke, yang pertama, Allah mengabulkan doa kita langsung sesuai dengan apa yang kita panjatkan. Misal kita ingin sekali membeli mobil, kemudian Allah mengabulkan, kita diberikan mobil. Kemudian misal kalian ingin sekali setelah lulus SMA, kalian ingin ke perguruan tinggi negeri, kalian masuk ke UGM, itu termasuk Allah mengabulkan doa sesuai dengan apa yang kita panjatkan. Kemudian cara Allah yang kedua mengabulkan doa adalah ditangguhkan di hari kiamat. Ada orang yang kaget sekali ketika di akhirat kelak Allah memberikan pahala yang bergunung-gunung. Kemudian orang itu bertanya, "Ya Allah, dari manakah pahala ini berasal?" Kemudian Allah menjawab, "Ini adalah doa-doamu ketika di dunia yang belum Allah berikan." Seperti Ibunda Aisyah yang ingin sekali memiliki anak tapi Allah tidak memberikannya ketika di dunia, maka Allah memberikan pahala yang banyak sekali ketika di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah cara Allah mengabulkan doa kita dengan menghindarkan dari musibah atau diberikan ganti yang jauh lebih baik. Misal kita ingin sekali memiliki mobil, kita setiap hari berdoa, kita setiap hari meminta, bahkan sampai akhir hayat kita tidak diberikan mobil oleh Allah. Begitu ya. Tapi bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah menghindarkan musibah yang besar dari diri kita. Mungkin orang ini musibahnya adalah tabrakan, tapi karena orang ini berdoa terus-menerus, gara-gara dia berdoa, meminta mobil kepada Allah, kemudian mungkin dia meminta agar dia bisa kemana-mana, dia bisa ke kajian ilmu dengan mobilnya, kemudian Allah tidak memberikannya. Bukan berarti Allah tidak sayang, tapi Allah hindarkan musibah itu dari orang tersebut. Maka mungkin Allah hanya memberikan dia motor. Karena apa? Karena Allah tahu bahwa jika ia diberikan mobil, maka takdir tabrakan itu mungkin akan berjalan. Akhirnya dihindarkan dari musibah yang besar disebabkan karena doa. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa doa itu bisa merubah takdir. Ya, maka berdoalah kepada Allah karena yang mengubah takdir adalah Allah dengan kita berdoa. Ya, doa itu mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Kemudian ada beberapa waktu-waktu mustajab yang Allah berikan kepada kita untuk berdoa, yaitu yang pertama 30 hari di bulan Ramadan, kemudian yang kedua ada di sepertiga malam terakhir, kemudian ketika kita sujud, ya, sujud itu di semua sujud kita, bukan hanya di sujud terakhir saja. Kemudian di hari Jumat itu ada dua waktu mustajab. Yang pertama di antara dua khutbah dan setelah sholat asar atau 1 jam sebelum matahari tergelincir. Kemudian ketika turun hujan, kemudian ketika kita berbuka puasa, kemudian doa setelah kita melakukan amal sholih. Misal nih kita membaca Al-Quran, setelah itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka insya Allah doa kita mustajab. Kemudian yang terakhir adalah doa di antara azan dan iqomah. Kemudian apakah doa kita dikabulkan ketika kita berdoa tidak di waktu-waktu yang mustajab? Iya, doa itu tetap dikabulkan, tapi doa itu tidak secepat saat kita berdoa di waktu-waktu mustajab. Seperti misal kita ingin ke Jakarta, kita menggunakan pesawat dan kita menggunakan kereta. Itu akan berbeda waktu tempuhnya, akan lebih cepat ketika kita menggunakan pesawat daripada menggunakan kereta. Begitupun dengan doa. Ketika kita berdoa di waktu biasa dan kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, maka doa itu akan lebih sampai ketika kita berdoa di waktu-waktu mustajab. Oke, baik, demikian dari Ibu sharing ilmu di pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita. Semoga kita dimudahkan untuk beramal solih. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.